Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Rizky Napan Sudiana. You can call me Rizky. I am from Tualap Abestu. So let me to speak Indonesia. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang simple present tense. Pengertian simple present tense. Simple present tense adalah tense yang membicarakan aktivitas atau peristiwa yang sifatnya rutinitas, artinya aktivitas atau peristiwa tersebut selalu berulang-ulang dalam jangka panjang dan cenderung permanen. Di sini ada jenis-jenis simple present tense. Yang pertama, positive sentence. Yang kedua, negative sentence. Yang ketiga, interrogative sentence. Yang keempat, negative interrogative sentence. Yang kelima, nominal sentence. Yang keenam, nominal negative sentence. Yang ketujuh, nominal interrogative sentence. Yang pertama, positive sentence. Kalimat positif dalam simple present tense digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau tindakan yang terjadi secara rutin atau umum. Rumusnya di sini yaitu subjek plus verb s. Contoh kalimat positive sentence. Yang pertama, contoh kalimatnya yaitu she works at a hospital. Artinya dia bekerja di rumah sakit. Kalimat ini menunjukkan kegiatan rutin atau pekerjaan sehari-hari. Kata kerja works ditambah s karena subjeknya she atau orang ketiga tunggal. Kalimat yang kedua, he enjoys playing football every weekend. Artinya dia menikmati bermain sepak bola setiap hari pekan. Subjek he juga merupakan orang ketiga tunggal, sehingga kata kerjanya adalah enjoys ditambahkan akhiran s. Yang kedua, negative sentence. Kalimat negatif digunakan untuk menyatakan bahwa subjek tidak melakukan suatu tindakan atau kebiasaan. Rumusnya yaitu subjek plus do atau do is not plus verb atau based from. Contoh kalimat negative sentence. Contoh kalimat yang pertama yaitu he does not like coffee. Artinya dia tidak suka kopi. Does digunakan karena subjeknya he atau orang ketiga tunggal dan kata kerja tetap dalam bentuk dasar atau like tanpa s karena sudah ada does. Yang ketiga, interrogative sentence. Kalimat tanya dalam simple present tense digunakan untuk menanyakan kebiasaan, fakta, atau kegiatan. Rumusnya yaitu do atau does plus subject plus verb atau based from. Contoh kalimat interrogative sentence yaitu contoh kalimatnya yang pertama ada does she works here. Artinya apakah dia bekerja di sini? Does digunakan karena subjek she adalah orang ketiga tunggal, kata kerja work tetap dalam bentuk dasar. Contoh kalimat yang kedua yaitu do you play football? Artinya apakah kamu bermain sepak bola? Do digunakan untuk subjek you atau bisa tunggal atau jamak dan kata kerja play tetap dalam bentuk dasar. Yang keempat, negative interrogative sentence. Kalimat ini digunakan untuk menanyakan hal yang tidak dilakukan atau kebiasaan yang tidak dimiliki oleh seseorang dengan asumsi bahwa jawabannya mungkin tidak. Rumusnya yaitu ada do atau does plus subject plus not plus verb atau based from. Contoh kalimat negative interrogative sentence. Yang contoh pertama yaitu does he not understand the lesson? Artinya apakah dia tidak mengerti pelajaran itu? Pernyataan ini digunakan untuk mengkonfirmasi atau mengecek sesuatu yang mungkin tidak dipahami oleh subjek. Does untuk subjek orang ketiga tunggal dan understand tetap dalam bentuk dasar. Yang kelima, nominal sentence. Kalimat nominal digunakan untuk menyatakan keadaan atau fakta tanpa menggunakan kata kerja aksi, tetapi menggunakan to be atau is, am, and are. Rumusnya yaitu subject plus to be atau is, am, dan and are plus complement. Contoh kalimat nominal sentence. Contoh kalimat pertama yaitu he is a doctor. Artinya dia adalah seorang dokter. Is digunakan untuk subjek he atau orang ketiga tunggal. Kalimat ini menyatakan fakta tentang profesi seseorang. Contoh kalimat yang kedua yaitu they are at school. Artinya mereka berada di sekolah. Are digunakan untuk subjek jamak they
Kalimat ini menyatakan lokasi subjek saat ini. Yang keenam, nominal negative sentence digunakan untuk menyatakan keadaan negatif atau penyangkalan dengan menambahkan not setelah to be. Rumusnya yaitu subjek plus to be atau is, and are plus not plus complement. Contoh nominal negative sentence. Contoh kalimat yang pertama yaitu I am not tired, artinya saya tidak lelah. Pada kalimat ini, subjek I diikuti oleh am yang merupakan bentuk to be untuk subjek orang pertama tunggal. Not digunakan untuk membuat kalimat ini negatif dan pelengkapnya adalah tired yang menunjukkan kondisi. Contoh kalimat yang kedua, they are not at the park. Artinya, mereka tidak berada di taman. Subjek they diikuti oleh are karena merupakan bentuk to be yang sesuai untuk subjek orang ketiga jamak. Not menandakan bahwa kalimat ini negatif dan pelengkapnya adalah at the park sebagai keterangan tempat. Yang ketujuh, nominal integrative sentence. Kalimat tanya nominal digunakan untuk menanyakan tentang status atau keadaan seseorang atau sesuatu. Rumusnya yaitu to be, atau is, atau am, atau and are, plus subject plus complement. Contoh kalimat nominal interrogative sentence. Contoh kalimat yang pertama yaitu are you a student? Artinya apakah kamu seorang pelajar? Are digunakan untuk subjek you dan pertanyaan ini menanyakan tentang status atau identitas subjek. Contoh kalimat yang kedua, is he ready? Artinya apakah dia siap? Is digunakan untuk subjek he dan kalimat ini menanyakan kesiapan seseorang. Selanjutnya ada kesimpulan dari saya. Untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum atau kondisi yang tetap, pastikan penambahan s pada kata kerja untuk orang ketiga tunggal, serta perhatikan penggunaan do atau do's dalam kalimat negatif dan tanya. That's all my presentation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.